Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi minggu ini. Kita akan bahas tentang aktivitas belajar 12 dan aktivitas belajar 13. Topik besarnya adalah tentang graf. Untuk aktivitas belajar 12 kita akan bahas graf adjasensi matriks, dan untuk aktivitas belajar 13 kita akan membahas tentang graf adjasensi list. Jadi yang satu matriks, yang satu list. Sama-sama tentang graf. Capaian umum dalam pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep dari graf. Ini agak sedikit berbeda dari tree minggu lalu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian capaian khususnya mahasiswa mampu membedakan keunggulan dari penggunaan graf. Yang pertama, graf adjasensi matriks, dan yang kedua, graf adjasensi list. Apa bedanya, apa keunggulan dan kelemahan masing-masing, cocoknya dengan menggunakan elemen data yang bagaimana, itu juga merupakan hal yang akan kita pelajari di minggu ini. Saya akan berikan sedikit tips sama seperti minggu-minggu sebelumnya tentang graf minggu ini. Jadi untuk graf itu berbeda dengan tree konsepnya secara struktur data, tetapi kalau kita visualisasikan mungkin agak sedikit mirip-mirip. Tree ke bawah ya, kalau graf ada yang ke bawah, ada yang ke samping secara visualisasi. Untuk deklarasinya mungkin agak sedikit berbeda dari segi logika, baik dalam mendeklarasikan maupun menerapkan elemen data, baik itu dalam bentuk array, string array ya, dan juga input-input yang lain. Graf juga banyak sekali digunakan ketika kita membuat codingan di bahasa apapun ya, baik itu Java, Python, dan lain-lain, karena berkaitan dengan bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan visualisasi graf, pada khususnya graf ya, karena kita belajar graf di minggu ini. Contohnya saja, kalau kita visualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu ketika kita main media sosial seperti Facebook, Instagram, LinkedIn. Nah, itu rata-rata bagaimana mereka menyelesaikan masalah yang muncul ketika media sosialnya mungkin mengalami error atau usernya lebih tertarik yang mana, itu direpresentasikan atau diimajinasikan seperti sebuah jaringan. Jadi bentuknya itu graf. Pengguna di Facebook atau mungkin di Instagram ya bisa dimisalkan sebagai sebuah simpul atau vertex, sementara hubungan pertemanan antara user sesama user itu direpresentasikan sebagai age. Nah, setiap user itu punya umur yang berbeda, punya ID yang berbeda, punya nama yang berbeda. Nah, itu poin-poin itu disebut dengan vertex. Jadi di dalam graf itu ada simpul atau vertex, ada age, dan lain-lain. Jadi lebih lengkapnya kalian bisa baca di buku ya. Kemudian kalian juga bisa mengunggah foto ya, misalkan di media sosial, itu juga terhubung satu sama lain antara user, nama, dan lain-lain. Itu kalau kita balik lagi ke materi sebelumnya, itu relasinya bisa one to many to one, atau many to many. Ingat ya, ketika kita berhubungan antara satu identitas dengan entitas yang lainnya. Kemudian kelebihan dari graf itu ada beberapa, saya sebutkan mungkin 4 saja ya, karena banyak sekali sebetulnya. Seperti yang sudah saya jelaskan, graf ini banyak direpresentasikan sebagai sebuah jaringan di kehidupan nyata, dan permasalahan tentang jaringan-jaringan di dunia nyata ini kan ada banyak ya. Salah satunya tadi contohnya media sosial, belum lagi e-commerce dan lain-lain. Kelebihan graf, dengan menggunakan graf kita bisa dengan mudah menemukan jalur terpendek dan tetangga dari node. Kemudian graf juga bisa digunakan untuk mengimplementasikan algoritma seperti DFS dan BFS, Depth First Search dan Breadth First Search. Kemudian graf membantu dalam mengatur data, karena strukturnya yang non-linear, graf ini juga bisa membantu dalam memahami masalah yang kompleks dan divisualisasikan. Sedangkan kekurangannya tentu juga ada ya, namanya metode pasti ada kekurangan. Yang pertama, graf menggunakan banyak pointer yang bisa rumit untuk ditangani dan juga diimplementasikan ke dalam bahasa codingan. Kemudian yang kedua, memiliki kompleksitas memori yang besar, sehingga mungkin bagi yang
memiliki memori terbatas untuk mengeksekusi graf, ini akan sulit. Kemudian yang terakhir, jika graf direpresentasikan dengan adjacency matriks, maka H tidak memungkinkan untuk sejajar dan operasi perkalian graf juga akan sulit dilakukan. Nah, baik itu graf adjacency matrix dan graf adjacency list itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Silahkan kalian pelajari apa sih keuntungannya matrix, apa sih keuntungannya list. Apa kekurangannya matrix, apa kekurangannya list. Sama seperti biasa, sama seperti aktivitas belajar kita sebelumnya, untuk peraton ini di aktivitas belajar 12 dan 13 silahkan baca BAC MSI 4202, baca materi di e-learning yang sudah saya sisipkan atau diinsertkan. Diskusinya jika ada jangan lupa dijawab. Kemudian kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk bertanya di forum diskusi, boleh lewat email atau lewat chat e-learning. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, graf sama seperti tree, kita tahu konsepnya, kita juga harus tahu bagaimana membuat codingannya atau mengimplementasikan dengan bahasa pemrograman Java. Jadi, setelah membaca konsepnya, jangan lupa juga langsung diprogram atau dibuat codingannya yang merujuk kepada graf adjacency matrix dan graf adjacency list. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di minggu ini, aktivitas belajar 12 dan 13. Kita ketemu lagi di minggu depan, yaitu aktivitas belajar 14 dan 15. Saya akhiri video sapaan dan tips-tips kata-kata kunci untuk materi yang akan kita bahas minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.